akan ditemukan sebuah pemikiran atau pemahaman. Sehingga di dalam Al-Qur'anul Karim ya, memahami itu berdasarkan apa yang diciptakan oleh Allah, dipahami sehingga merujuk nanti kepada ruang abstraksinya ketika memahami hal seperti itu. Mungkin itu dulu. Terima kasih. Silakan Pak Felix atau Bang Daniel. Rasanya lebih nyaman. Ada bocor kayaknya. Ada bocor kayaknya. Ada noise. Iya, ada noise. Untuk itu kita dengan mudahnya kita cuma cukup. Silakan Pak Felix. Iya, ada noise itu. Maka nanti dia akan dengan sendirinya tampil. Ya. Ada noise ya. Sebentar, siapa yang noise ini? Silakan Sudah? Pak Felix. Oke. Iya, jadi penjelasan yang tadi oleh pengembara maupun Farhan ya. Jadi hukum dan prinsip ya. Sebetulnya di sini kita memahami apakah iman dan rasio itu masing-masing itu prinsipnya independen, dependen ataukah interdependen. Dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh rasional tadi, pengembara akal. Bahwa sebaiknya tidak boleh dilepas pisahkan secara mutlak. Dan kata lain tidak boleh ada independensi maupun dependensi. Harus interdependensi. Iman dan akal atau iman dan pengetahuan itu harus saling mengisi. Dia harus bergandeng tangan. Kalau kita melihat lebih jauh, sebetulnya kitab suci itu sendiri, ya, tulisan di dalam kitab suci itu kan proses rasionalisasi. Jadi ketika misalnya sebuah wahyu diterima atau firman diterima, kan harus ditulis. Ketika ditulis ataupun dipikirkan, itu proses rasionalisasi. Nah, kita beriman kepada kitab suci, dan kata lain kita beriman kepada proses rasionalisasi yang sementara terjadi. Apakah kita mau golongkan itu sebagai rasio ilahi ataukah rasio insani? Ini yang saya maksudkan dengan interdependensi. Jadi ada rasio ilahi tetapi juga rasio insani. Rasio ilahi yang mana? Yaitu yang mewahyukan. Sementara rasio insani itu apa? Yang menghafal ataupun yang menuliskan. Ya seperti itu. Jadi intinya antara iman dan rasio itu interdependen. Jadi tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri atau kalau independen ini kan dia merdeka ya, berdiri sendiri. Dependen berarti dia tergantung penuh. Jadi tidak ada yang merdeka begitu sepenuhnya, kemudian tidak bergantung juga secara mutlak ya. Sebab persoalan mendasar pertanyaannya adalah apakah Tuhan membutuhkan manusia ataukah tidak? Kalau dia tidak membutuhkan, maka pasti pewahyuannya itu dan mekanismenya pasti berbeda. Akan tetapi bukti bahwa manusia itu harus memikirkan, menghafal, menulis ya kitab suci ini, maka di situ menunjukkan bahwa dia membutuhkan. Jadi inti saya di sini, rasio dan iman itu saling interdependen. Ya. Nah, kita mungkin berbeda dari sisi definisi iman kalau dibawa ke ranah keyakinan. Kalau saya kan misalnya dari sisi itu iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi harus ada dasar dan bukti dan itu rasionalitas. Itu sangat rasional. Dasar dan bukti. Kita tidak mungkin berbicara, berpikir, bertindak tanpa dasar, dan kita selalu membutuhkan sebuah bukti ya terhadap sesuatu yang kita bicarakan. Kita tidak mungkin tanpa itu. Ya saya pikir sementara dari saya interdependensi antara iman dan rasio. Silakan, Pak. Ya, saya pikir yang disampaikan Pak Felix itu sudah sangat cukup ya. Hanya kalau saya mau menanggapi statement dari Prof. pemikir
pengembara akal dan Prof. Farhan, memang kita harus pahami seperti ini ya. Iman itu ya, kita tidak bisa sejajarkan dengan rasio. Karena iman itu pasti lebih tinggi daripada rasio atau akal manusia. Karena apa yang Tuhan sampaikan, wahyukan, kita itu belum mengerti saat ini ketika kita menerima wahyu. Contoh, ketika seseorang yang kita katakan nabi, ketika dia menerima pewahyuan sesuatu yang akan terjadi nanti, dia belum tahu ini kapan dan bagaimana ini akan terjadi gitu. Tetapi dia dituntut untuk memberitakan apa yang telah diterima. Jadi kalau kita mau berbicara iman dan rasional, ya, rasional kita ini sebenarnya kita tempatkan pada posisi tunduk pada iman yang telah kita terima gitu, wahyu yang telah kita terima. Jadi itu iman itu yang akan menuntun rasional kita dalam memahami kitab suci. Saya pikir itu dulu. Oke, silakan Bang Satria. Ya, oke. Karena kita sudah sepakat dengan persoalan itu, ya. Maka di sini kita akan mulai mempertanyakan kedua hal ini. Kedua hal ini memang benar. Ada yang disebut dengan independen, ada yang disebut dengan dependen, interdependen. Tidak ada masalah dengan persoalan itu. Tapi yang harus kita catat adalah kedua hal ini juga memiliki sifat yang otonom. Sifat apa itu yang otonom? Otonom itu adalah penting, kuat dan penting. Kan begitu. Lalu yang sering menjadi permasalahan adalah ketika terkadang mendudukkan posisi iman itu yang menggugurkan pengetahuan. Ketika iman itu lebih unggul. Lalu kemudian kadang-kadang kebalikannya, pengetahuan lebih diunggulkan daripada iman. Yang mana kita ketahui bahwa keduanya ini sama-sama otonom. Kan begitu, keduanya sama otonom. Namun yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang harus lebih dan yang lebih utama didahulukan, ya, bukan untuk dibandingkan, tetapi untuk didahulukan. Apakah iman lebih dahulu daripada pengetahuan atau pengetahuan yang lebih dahulu daripada iman? Itu pengetahuan itu sama dengan rasio ya. Lalu iman, kan begitu. Nah di sini kan tugas manusia seharusnya yang menjadi validator untuk memvalidasi apakah keimanan itu sudah layak disebut dengan iman dan pengetahuan itu sudah layak disebut dengan pengetahuan. Kan begitu, tidak bisa. Kalau hanya sebatas bahwa menganggap bahwa itu iman, maka iman itu akan berubah. Ketika iman berubah, maka iman tidak otonom. Atau konsekuensinya iman itu tidak punya. Kan kita mengetahui bahwa iman itu bicara soal. Kan begitu dia. Jadi di sini yang mau saya coba dalami ya. Karena di dalam perspektif umat Kristen itu iman itu terlalu diunggulkan. Dia beyond of knowledge. Jadi kayak melampaui pengetahuan. Seolah-olah bahwa manusia itu beriman dan tidaknya itu bukan datang dari pengetahuan. Seolah-olah kayak begitu. Padahal mustahil seorang manusia bisa beriman tanpa mengetahui segala sesuatu dulu. Mustahil, itu maksud saya. Silakan Abang Farhan. Oke, saya tambahkan. Agar lebih menarik, saya akan menukik sedikit ya. Saya akan membuat sebuah komparasi di sini. Kalau di dalam Islam, bagaimana rasionalitas atau ilmu pengetahuan akal kita ditempatkan pada posisi yang pertama. Apa alasannya? Di dalam Al-Quranul Karim, ada batasan ketika catatan amal kita dicatat itu ketika usia balik. Usia balik di sini artinya sudah bisa berpikir secara otonom. Dia sudah bisa menentukan betul atau salah. Dia sudah bisa mengelaborasi segala perbuatannya itu mempunyai konsekuensi logis atau tidak. Konsekuensi logis positif atau negatif. Di dalam Islam seperti itu. Menempatkan rasionalitas pada tempat yang terpenting sebelum meraih jenjang keimanan. Makanya kenapa di dalam Islam untuk amal catatan kita dicatat sebagai dosa atau pahala itu menunggu sampai akhir balik. Dalam hadis Rasulullah SAW ada 3 catatan yang diangkat untuk ketiga orang ini. Yang pertama orang gila, yang kedua orang tidur, yang ketiga orang yang belum mencapai akil balik. Tidak dicatat.
Alasannya apa? Karena alasannya mereka tidak bisa menggunakan rasionalitasnya secara maksimal. Sehingga Allah, ya Allah Subhanahu wa taala yang memang beragama harus dengan cara berpikir, memahami, mentadaburi, tidak mencatat amal perbuatan mereka, baik atau salah. Sebelum akil balik, sebelum orang tidur sebelum bangun, dan orang gila sebelum sembuh. Sehingga rasionalitas di dalam Islam sangat jelas bagaimana posisinya. Betul apa yang dikatakan Bang Satria tadi, keimanan di dalam Kristen itu seperti buying of knowledge. Contoh, bagaimana ketika umat Kristen memahami dosa waris. Mohon maaf saya agak nukik biar menarik diskusi kita ini. Bagaimana kita bisa logika kita berpikir bayi yang belum apa-apa sudah menerima sebuah konsekuensi logis dari dosa waris. Ini salah satu kasuistik aja yang saya bawa ya. Artinya logika kita gak akan bisa menerima apa perbuatan yang disalahkan oleh si bayi ini. Kalau si bayi ini mengatakan, ya, si bayi ini dikatakan dia menerima dosa warisan dari Adam melalui darahnya, karena dosa itu ada di dalam darah. Saya akan bantah. Saya akan komparasi dengan Yesus. Apakah Yesus tidak mengalami penurunan darah dari Maria? Artinya Yesus juga mewarisi dosa waris itu. Jadi ini, kenapa di dalam Islam memposisikan rasionalitas itu dengan posisi yang begitu tinggi. Sehingga ketika amal perbuatan kita ditulis itu menunggu sampai matangnya pola pikir kita, yaitu ketika akhir balik. Nah, ini yang berbeda dengan Kekristenan. Pertanyaan saya, biar agak menarik, ada pertanyaan. Bagaimana menjelaskan secara logika, konstruk berpikir supaya kita bisa memahami tentang dosa waris ini, bayi yang belum lahir sudah menerima sebuah resiko atau konsekuensi dosa dari yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam. Silakan. Pak Felix mau duluan menjelaskan? Atau Pak Daniel mau duluan? Silakan kalau mau duluan. Ya. Ya. Jadi begini Bro Farhan. Kalau Bro Farhan bertanya tentang konstruk berpikir, maka Alkitab itu punya kerangka berpikir. Kalau bercerita tentang dosa waris itu panjang kalau mau dijelaskan gitu. Kalau saudara setia mau mendengar itu. Tetapi begini, ya, pemikiran yang berkembang ya dari konsep dosa waris itu bukan berarti Adam itu dosanya itu ditanggungkan ke anaknya lalu begitu-begitu dikasih-kasih gitu, enggak begitu. Kayak barang orang serahkan gitu, enggak begitu. Dosa waris itu berbicara tentang tabiat. Jadi seperti cetakan, Bro. Cetakan yang udah penyok ketika dicetak, contohnya cetak ini ya, cetakan pot bunga lah. Kalau cetakannya itu udah penyok, nanti ketika mencetak pot bunga yang baru tetap nanti hasil yang jadi itu bentuknya juga tidak sempurna lagi. Nah, inilah yang dikatakan oleh pemazmur bahwa aku dilahirkan dalam kesalahan gitu. Aku dikandung dalam kesalahan, kira-kira begitu. Nanti bisa dibuka ayatnya oleh Pak Felix. Namun saya mau terangkan sedikit soal iman dan rasio, nanti Pak Felix tinggal lanjutkan. Ya, di dalam kekristenan itu sangat perspektifnya itu sama dengan ilmu pengetahuan yang kita pelajari sebenarnya. Hanya kita saja yang mungkin belum menemui gitu. Tadi ayat yang Felix sampaikan di Ibrani 11 itu berbicara tentang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau dibilang dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, artinya ini belum terjadi, tetapi sudah kita dengar. Apa itu yang kita dengar? Ini yang biasa disebut dengan pengetahuan yang sifatnya masih a priori. Pengetahuan yang kita telah, sesuatu yang kita tahu, tetapi kita belum merasakan, kita belum alami. Nah, ketika iman itu telah dinyatakan, telah kita, apa yang kita harapkan itu telah kita terima, itulah yang nanti disebut sebagai pengetahuan yang sifatnya a posteriori. Nah, jadi di dalam kekristenan itu iman, pengharapan, kasih, itu semuanya satu gitu, Bro. Jadi iman itu tidak hanya berbicara sesuatu yang belum terjadi. Iman orang Kristen itu
percaya bahwa apa yang diimani itu telah dia terima. Gitu. Jadi ya saya pikir itu aja, nanti Pak Felix silakan lanjutkan. Oke, terima kasih Bung Daniel. Jadi ada satu candaan ya dalam filsafat teologi mengatakan begini. Perlombaan mencapai surga ya antara filsuf dan rohaniwan. Jadi para filsuf ini kan masih mutar-mutar sana sini ya dengan rasionya segala macam itu. Ketika mereka memanjat sampai di atas, mereka lihat wah para rohanian sudah ada di puncak ya. Sudah ada di puncak ya di surga. Loh, mereka berpikir ini para rohanian ini seolah-olah tidak berpikir, tapi sudah sampai ya di sana lebih dahulu. Para rohaniwan ini kan tertawa-tawa aja. Ya ini seolah-olah bahwa dunia agama, dunia iman itu kan tidak menggunakan rasio ya. Tapi melakukan semacam lompatan imajinatif, tiba langsung di sana. Akan tetapi pertanyaan mendasar bagi kita adalah sejauh mana otonomi akal dan iman itu? Ya, dia otonom atau tidak? Mana yang lebih dahulu ada? Kalau mungkin kalau kita menggunakan pendekatan saintifik ya, teori evolusi, lalu kita berbicara tentang munculnya pengetahuan itu sendiri sebagai bagian daripada proses peradaban, maka pasti kita katakan bahwa rasio itu ada lebih dahulu pengetahuan. Tidak mungkin tidak. Akan tetapi kalau kita menggunakan ya pemahaman keagamaan pada umumnya, pasti menyatakan bahwa iman itu lebih dahulu. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa ini interdependen. Kita tidak bisa melebihkan satu, lalu yang lain itu kita ya, katakanlah tingkatannya lebih rendah. Dalam hal ini kekristenan pun sangat menekankan akal ya. Kalau kita kembali dalam misalnya kisah di Taman Eden, bahwa ketika Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden itu, Adam dan Hawa, dia diberikan pilihan. Ini ada pohon pengetahuan baik dan jahat. Ya, ada pohon-pohon yang lain yang boleh kamu makan buahnya. Kamu jangan makan yang ini sebab pada saat kamu makan nanti kamu mati. Soal pengertian mati itu kan nanti baru kita bicarakan ya. Akan tetapi yang dimaksudkan di sini kan proses rasionalisasi. Gunakanlah pikiranmu untuk memilih. Ya, seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa kekristenan memang sangat menekankan logika. Memang mungkin ada kecenderungan orang melebih-lebihkan iman. Disinilah kembali pada persoalan yang bersangkutan itu punya pemahaman iman yang bagaimana kan? Sekali lagi kalau dalam kekristenan itu yang tadi saya kutip dari kitab Ibrani, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi harus ada dasar dan bukti. Lalu dari segi keadaan kita sebagai manusia, dasar dan bukti itu kita mau pikirkan itu bagaimana? Kan kita harus bertolak dari fakta-fakta. Baik fakta rasional itu sendiri maupun fakta empiris dalam arti hal-hal yang bersifat fisikal. Yang bisa yang kembali ya, dalam proses itu panca indera masuk lalu kita membuat satu proses rasionalisasi. Jadi bagaimanapun juga ya, kekristenan itu menekankan rasio. Hanya kembali kepada individu yang bersangkutan. Apa pemahaman dia tentang iman dan apa pemahaman dia tentang rasio. Kemudian mengenai soal logika ya, di mana logika itu dosa waris. Ya dosa waris ini memang saya mau katakan bahwa memang masih menjadi sesuatu yang didiskusikan sampai saat ini. Akan tetapi itulah proses rasionalisasi sementara berjalan. Masalah dosa ini kan terkait dengan kematian. Kalau dalam perspektif Kristen. Jadi dosa ini kan bukan sebagai suatu entitas yang begitu aja. Tidak. Dia menyebabkan kematian. Dan kematian itu
ada pada semua manusia ya. Saya berandai saja kalau pada waktu itu Adam dan Hawa tidak memakan buah, kemungkinan bahwa manusia itu tidak mengalami kematian. Karena di dalam Alkitab dikatakan, jangan sampai mereka mengambil lagi buah pohon kehidupan itu lalu mereka hidup selama-lamanya. Nah, jadi kematian sebetulnya yang dilihat di sini. Dosa tidak bisa lepas pisahkan dari kematian. Dan kenyataan secara empiris, semua manusia mengalami kematian. Itu menunjukkan bahwa ada dosa waris. Dan tentunya ada yang kasuistik ya. Ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Ya, akan tetapi itu tak dapat dilepas pisahkan dari natur dosa waris itu sendiri. Jadi boleh dikatakan watak manusia ini kan selalu berbuat dosa dan ya pasti menuju pada kematian. Ya sementara dari saya seperti itu. Silakan, silakan. Terima kasih ya. Bang Satria, saya dulu ya Bang Satria, Abang. Karena biar lebih saya mau menajamkan ya, menajamkan tentang dosa waris. Karena ini adalah sebagai problem yang begitu besar karena ini termasuk sebuah doktrin ya di dalam kekristenan sehingga itu akan merujuk kepada sebuah final destination daripada Yesus yaitu disalib. Jadi kalau tanpa dosa waris berarti gugur semua, itu final destination-nya yaitu Yesus disalib. Saya akan bantah dari sisi logika karena kita bermain dalam ranah empirisme. Daniel tadi mengatakan bahwa dari cetakannya, karena perbuatannya, apakah bayi sudah bisa berbuat? Apakah bayi sudah mempunyai insting untuk melakukan sesuatu? Itu yang pertama. Tadi terjadi sebuah error argumen menurut saya yang disampaikan oleh Daniel tadi dengan mengatakan dosa waris itu seperti dosa cetakan ya dari perbuatan. Cetakan dari perbuatan. Apakah bayi yang belum lahir sudah melakukan sebuah perbuatan? Dan Pak Felix juga tadi menambahkan sebuah argumen yang sangat ambigu sekali dengan mengatakan bahwa itu adalah dosa tentang hukuman perbuatan juga. Artinya bayi ini sudah diklaim bersalah sebelum dia berbuat. Sangat tidak adil. Dalam ranah pengadilan bahkan ada pasal yang mengatakan nama hukumnya Bang Satria, pandangan tak bersalah dulu ya. Kita mempunyai hukum yang tidak boleh sebelum pembuktian itu, praduga tak bersalah ya. Praduga tak bersalah itu, under custody. Ya. Praduga tak bersalah saja diberikan hukum formal di manusia ini itu diterapkan untuk meletakkan sebuah keadilan sebelum perbuatan itu divonis atau diakui kesalahannya, dibuktikan kesalahannya. Tapi ini Tuhan, bagaimana mungkin bayi yang belum bisa berbuat sudah dihukum? Karena tadi argumen dari Daniel mengatakan itu adalah cetakan dari perbuatan. Bayi jelas belum bisa berbuat. Bayi belum bisa melakukan sesuatu yang disebut perbuatan. Dan Pak Felix semakin ambigu menurut saya dengan mengatakan bahwa itu adalah vonis atau adalah hukuman dari perbuatan. Artinya bayi sebelum berbuat sudah dihukum dulu, sudah divonis dulu. Nah, ini yang membuat saya berpikir bahwa kalau kita menggunakan rasionalitas, jelas saya sebagai akal manusia tidak bisa menangkap hal-hal seperti ini. Kenapa? Karena kalau kita kaitkan dengan hal ini sungguh tidak adil. Tuhan sangat tidak adil. Tuhanlah yang mencetak manusia, Tuhan yang menciptakan manusia. Sehingga manusia, Tuhan itu pasti tahu anatomi dan bagaimana insting manusia, nature manusia Tuhan pasti tahu. Mungkin kalau kita kaitkan dengan sebuah analogi, ketika saya menjadi polisi, ya niat itu sudah bisa menjadi sebuah hukuman. Padahal di hukum formal aja dilarang itu. Siapa yang bisa menghukum niat? Siapa yang bisa menghukum ide? Siapa yang bisa menghukum apa yang ada di dalam pikiran kita? Niat. Jadi saya pikir ini bertentangan dengan rasionalitas. Saya kasih kasuistik aja dosa waris. Karena dosa waris ini sangat fundamental menuju ke sebuah final destination yaitu Yesus disalib. Silakan Mas Satria. Ya, saya tambah ya. Jadi begini. Kalau soal bahwa keimanan itu bersifat a priori, itu bukan dalil yang tepat. Kenapa? Karena memang di dalam kitab suci ya, yang orang-orang imani, itu di dalamnya itu kan banyak keterangan-keterangan di masa depan, kan begitu. Yang mana itu
bukan menjadi sebuah bukan menjadi sebuah tolak ukur benar atau tidaknya, tetapi itu menjadi sebuah harapan utopia. Itu menjadi harapan, angan-angan, keinginan seseorang. Tapi kita belum masuk kepada fase itu. Kita sedang masuk kepada fase bahwa kapan seseorang itu dianggap beriman, ketika yang dia imani telah dia jadikan sebuah prinsip, kan begitu. Kapan segala sesuatu disebut dengan prinsip, kan begitu. Ketika dia terikat ya dengan ketetapan, maka itu dijadikan sebuah prinsip. Nah, lalu kemudian kalau misalnya mau diambil soal case-case yang membicarakan soal dasar waris, maka ini yang berbahaya. Tidak mungkin Tuhan menurunkan berbagai macam prinsip, tetapi prinsip itu saling bertentangan. Itu berarti bukan prinsip. Itu berarti hanya instrumen hukum saja yang dia turunkan. Hanya konsep yang dia turunkan. Karena hanya konsep yang saling bertentangan. Saya kasih analogi, konsep yang bertentangan. Benda jatuh dari atas ke bawah itu dijelaskan dengan 3 cara. Pertama, teori relativitas. Yang kedua, prinsip Archimedes. Yang ketiga, hukum gravitasi. Dan ketiga-tiganya ini saling berkontradiksi. Teori relativitas itu bicara soal bahwa ruang yang bengkok itu, benda yang jatuh dari atas ke bawah itu karena didorong. Nah, sedangkan hukum gravitasi bicara soal benda yang jatuh dari atas itu ke bawah itu karena ditarik. Prinsip Archimedes itu bicara tidak didorong dan tidak ditarik, tetapi karena massa lebih berat daripada median. Jadi ketiga-tiganya ini saling berkontradiksi. Itu kalau konsep. Sedangkan Tuhan itu bukan menurunkan konsep. Kalau Tuhan menurunkan konsep, itu namanya bukan ajaran Tuhan berarti. Itu buatan manusia. Tuhan itu menurunkan prinsip di mana prinsipnya tidak boleh bertabrakan. Prinsipnya harus terikat satu sama lain sehingga menjadi sebuah sistem. Kan begitu dia. Itu yang disebut dengan petunjuk. Petunjuk. Dalam Al-Quran itu diawali dari kata surah Al-Baqarah itu ada kitab sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman atau bertakwa. Nah, itu petunjuk sebenarnya. Petunjuk itu bukan soal konsep. Konsep itu soal teknis. Kita nggak ada masalah bertengkar soal konsep. Tapi ketika prinsip, yang namanya prinsip, prinsip itu seolah-olah hal yang sederhana, ya disederhanakan prinsip itu yang bukan disebut dengan prinsip, maka tidak boleh disebut dengan iman berarti. Itu hanya disebut dengan hanya keyakinan-keyakinan sajalah, kepercayaan kan gitu. Maksud saya di situ, dosa waris ini adalah prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lain. Begitu. Nah, ini yang maksud saya yang menjadi sorotan lah ya untuk kita dalami bersama-sama. Begitu mungkin. Silakan. Oke. Ya, Pak. baik, Bro Daniel. Ya. Oke, saya duluan, Pak. Oke, baik. Jadi, iya. Jadi tadi sebentar, mungkin clue-nya begini, Pak Daniel. Jadi bagaimana yang tidak logik, unlogic daripada dosa waris tadi. Kemudian masalah prinsip yang diturunkan bukan konsep. Baik. Dijadikan logis gitu. Silakan. Baik. 2 poin itu saya catat. Jadi poin pertama yang tadi dikritik soal pengetahuan yang sifatnya masih a priori. Jadi begini, Bro. Iman itu ketika saya pakai contoh langsung di kitab suci, dikatakan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunanmu akan menginjak kepala ular. Pernyataan itu belum terbukti saat itu, tetapi itu dipegang dan dipercayai oleh Adam dan Hawa. Dan itu kelak akan terbukti. Nah, orang-orang yang hidup dalam iman percaya akan janji Allah bahwa keturunan daripada Hawa menginjak kepala ular, mereka beriman kepada itu. Jadi orang dibenarkan oleh iman, sekalipun Mesias belum datang. Jadi ketika Mesias datang, maka iman itu telah terbukti. Itu yang disebut sebagai a posteriori, telah terbukti. Jadi kita punya 2 hal. Iman itu bukan hanya berbicara a priori, tetapi a posteriori.
keduanya ada pada iman itu. Yang berikut, soal konsep. Istilah dosa waris itu adalah istilah teologis. Itu istilah teologis yang ada pada kekristenan. Pemikiran ini ada ketika orang-orang teolog ini mempelajari kitab suci dan membuat suatu istilah bahwa manusia itu mewarisi dosa dari nenek moyangnya. Dari mana pemikiran ini ada? Kan Bro minta prinsipnya. Prinsipnya adalah upah dosa ialah maut. Ini apa yang bicara? Santan ya. Ya, jadi upah dosa ialah maut dan itu pemikirannya dari mana? Aduh, Pak Lamsen, coba di ini dulu, mute dulu. Oh, tadi yang mau. Ya, jadi ketika Rasul Paulus mengatakan upah dosa ialah maut, ada dasar dia mengatakan itu. Dasarnya di mana? Di Kejadian 2 ayat 17. Ketika perintah larangan akan makan buah pengetahuan itu yang menjadi dasar bahwa kalau manusia memakan itu dia akan mati. Saya pakai contoh yang kita dapat temui di kehidupan kita. Saudara, kalau sudah punya anak, suruh dia sekolah di sekolah yang baik-baik gitu. Atau bila perlu tinggal di hutan. Sekalipun dia tidak pernah melihat orang buat kejahatan, tetapi benih daripada dosa itu tetap ada pada setiap manusia. Anak itu tidak perlu diajar untuk berbohong. Dia ketika dalam tekanan, dia bisa berbohong. Inilah yang namanya benih dari dosa. Jadi orang, dia mau anaknya itu dia sekolahin di tempat yang di pesantren bagaimanapun juga, ya, di sekolah agama yang terbaik bagaimanapun juga, nggak usahlah kasih nonton yang jelek-jelek, kasih yang baik-baik. Tetap pada akhirnya dia pun akan mengenal dosa dari dalam dirinya sendiri. Nggak usah diajari untuk berbohong. Anak kecil itu saja bisa berbohong. Jadi inilah yang akhirnya dibuat menjadi satu konsep ya pemikiran dosa waris itu. Tetapi prinsipnya ada dalam kitab suci yang tadi ada di Kejadian 2 ayat 17 dan yang dijelaskan oleh Rasul Paulus. Itu mungkin dulu Pak Felix, silakan tambahkan. Baik, terima kasih Pak Daniel. Ya, apa yang dijelaskan oleh Pak Daniel itu ya, jadi memang manusia ini kan tidak perlu diajari ya untuk berbuat jahat ya. Kalau kita menggunakan terminologi agama kan kita katakan itu dosa. Kecuali kita menganut ya paham evolusi ya. Maka pasti kita katakan bahwa manusia itu pada hakikatnya tidak berbuat dosa. Itu hanya semacam apa ya, kekerasan katakanlah seperti itu. Pelanggaran humanis saja. Jadi tidak ada dimensi spiritual atau dimensi keagamaan di situ kan. Semua kejahatan kan tidak perlu disebut dosa. Akan tetapi kalau kita berbicara dalam konteks keagamaan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan kehendak Allah harus dikatakan itu dosa. Dan tadi saya pikir sudah cukup dijelaskan oleh Bro Daniel bahwa tidak perlu dosa itu diajari. Sebab manusia, ya kita tahu bahwa dosa ini kan bukan sesuatu yang natur ya. Dalam arti ada begitu aja, tetapi sesuatu yang boleh dikata status ontologisnya ini kan ditambahkan. Artinya ketika manusia itu sudah ada, ya kalau saya mengacu Alkitab, ketika sudah dikasih pilihan yang rasional dan dia memilih menurut dia rasional adalah bertentangan dengan Tuhan, maka itu yang dilakukan dan turun-temurun seperti itu. Maka dengan demikian kita masuk pada prinsip kekepalaan. Pertanyaannya adalah apakah seseorang yang tidak berbuat salah dapat dipersalahkan? Kita menggunakan logika pengadilan. Akan tetapi kita mau lihat ini kan prinsip kepemimpinannya. Adam itu kan diciptakan ya sebagai manusia pertama dan dengan demikian dia adalah seorang pemimpin. Saya misalnya memimpin sebuah organisasi, ya. Anak buah saya kerja, dia tidak membuat kesalahan, ya.
Tetapi saya yang membuat kesalahan, maka organisasi saya itu kan terkena misalnya ada sanksi dari pemerintah misalnya. Anda tidak akan mendapatkan ini, tidak akan begini, tidak akan begitu. Kami menghentikan semua bantuan misalnya. Fungsi pemerintah sebagai pembina ya, dari berbagai aspek. Dia menghentikan fungsi pembinaan itu. Karena kesalahan saya, organisasi saya salah. Dan ketika berbicara tentang organisasi, maka ada yang disebut organ-organ. Semua organ di dalam itu kan bersalah. Kan seperti itu. Ini membuktikan secara logis bahwa dia tidak membuat kesalahan, tetapi dia pun turut bersalah. Ya, ya seperti itu. Jadi kemudian hal-hal yang sifatnya kalau yang prinsip kan tidak boleh bertentangan. Kita berbicara tentang hukum-hukum alamnya. Kita mau menggunakan pendekatan relativitas misalnya Einstein ataupun benda yang mengapung misalnya Archimedes ataupun gravitasi Newton. Apakah itu bertentangan secara fundamental? Tetapi penyelenggaraan alam semesta ini kan dia tetap berjalan. Jadi misalnya Einstein dengan teori relativitas ya kita berbicara tentang kuantum. Ya. Bagaimana itu kecepatan cahaya dan lain sebagainya, lalu bagaimana itu sebuah benda katakanlah masanya hanya 1 kilogram, tapi dengan kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik misalnya, bisa menghasilkan sebuah energi yang sangat besar. Peledakan misalnya, Hiroshima dan Nagasaki, itu membuktikan. Dan itu tetap konstan ya sampai saat ini. Kemudian Archimedes, kapal-kapal bisa terapung, ya itu tetap. Gravitasi, benda dilempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Apakah itu bertentangan? Tidak. Mungkin secara fenomenal kita yang kasat mata, kita bisa mengatakan bahwa itu sesuatu yang ketiganya itu saling bertentangan. Akan tetapi pada hakikatnya tidak. Karena alam semesta dia berjalan sesuai dengan hukum-hukum itu. Atau hukum-hukum itu memberikan, alam semesta memberikan hukum-hukum itu dan dinalari oleh manusia. Jadi kelihatannya ada kontradiksi-kontradiksi, tidak bisa pada hakikatnya tidak berkontradiksi. Begitu pula dengan dosa warisan. Orang sekalipun dia tidak berbuat dosa, tapi kalau taruh dalam prinsip kekepalaan, kepemimpinan, maka anak-anak buah itu pun turut ya mengalami akibatnya. Ya seperti itu memang secara moral kita katakan bahwa itu tidak adil. Bahkan kita bisa katakan bahwa tidak benar. Akan tetapi itu kenyataan logis seperti itu. Orang bisa bersalah tanpa harus membuat kesalahan secara konkret atau secara praktis membuat kesalahan. Ya seperti itu. Silakan. Oke, Pak Felix menggunakan sebuah analogi dengan organisasi. Pemerintah saya di sini kita sebut sebagai Tuhan. Ini membuktikan bagaimana ada otoritas, ya, otoriter yang sangat diktator di dalam kekristenan. Konsep tentang dosa ini. Dan ini sangat kontradiktif dengan sifat-sifat Tuhan. Ya, ini. Aduh, sebentar Sansan. Bisa di ini enggak Sansan? Anda kan bukan dalam ranah diskusi. Itu Pak Lamsen. Oh, Pak Lamsen ya. Pak Lamsen ini jangan dulu Pak Lamsen karena ini diskusi 2 jam ke depan. Masih 1 jam lagi atau berapa menit saya nggak tahu moderator. Artinya gini, ketika Anda menggunakan sebuah analogi organisasi semakin membuktikan bahwa konsep dari kekristenan adalah otoriter dan oligarki tanpa batas. Tanpa ada nilai-nilai bagaimana keadilan di sana. Nah, ini yang saya bilang bahwa di kekristenan bukan prinsip, tetapi konsep yang ditawarkan. Saya tidak membawa ke ranah apakah ini adalah ciptaan manusia, ya kita sudah tahu dosa waris sangat bertentangan dengan perjanjian lama. Kalau kita kaitkan ini dalam ranah yang bersifat keislaman ya, kita komparasi di dalam Islam, bagaimana Islam tidak mengenal hal seperti itu. Sebuah perbuatan atau sebuah tindakan akan mendapatkan impact pribadi itu masing-masing. Ya. Tidak berkaitan dengan orang-orang lain, bahkan orang tua itu tidak akan bertanggung jawab atas dosa anaknya setelah melewati akil balik. Inilah Islam. Dan ini logis. Sesuai dengan apa yang ada di dalam hukum-hukum dunia ini. Karena itu prinsip. Sebuah prinsip yang absolut
ketika diuji implementasinya, dilakukan prinsip itu dan dia tidak mengalami sebuah hukum relativitas, artinya absolut total di sana, maka kebenaran itu ditolak kebenaran itu diterima sebagai sesuatu yang absolut. Hukum-hukum dalam prinsip-prinsip dalam Islam ketika diterapkan, terimplementasi di dalam kehidupan umatnya dan dia tidak mengalami perubahan, maka itulah yang disebut prinsip. Sehingga ini akan menjadi sebuah kebenaran yang bersifat absolut karena sudah teruji dan tidak akan mengalami relativitas di sana. Itu Islam. Yang kedua, kalau kita kaitkan dengan argumen dari Daniel tadi, sekali lagi saya agak ini ya, pertanyaan saya belum dijawab secara secara konstruk kronologisnya. Maksud saya gini, bagaimana kita manusia bisa melogikakan sebuah dosa waris berdasarkan implementasi terhadap kehidupan manusia? Karena kita masuk ke dalam ranah rasionalitas. Bayi tidak mungkin kita bisa menghakimi. Masa perangkat hukum sudah kita siapkan, sedangkan perbuatannya belum pernah dia lakukan. Dan sudah divonis lagi bahwa kamu bersalah, tanpa dia melakukan hal apapun. Mentang-mentang bahwa, yang lainnya juga berdosa, pasti dia berdosa. Itu kan yang dibawakan analogi, taruh di tengah hutan, pasti dia nanti akan juga bersalah. Artinya, Tuhan kalian sudah memberikan sebuah warning bahwa kalian semua itu akan berdosa semuanya. Tanpa memberi sebuah peluang bagaimana untuk berbuat baik. Karena sudah dicap, sudah divonis bahwa kalian dosa semua. Bahkan tanpa melakukan sebuah perbuatan apapun. Ini kan sangat kejam konsepnya seperti ini. Dan berbeda dengan Islam. Islam ketika kita sedang berniat, itu tidak terimplikasi dengan sebuah perbuatannya. Tetapi ketika kita perbuatan baik, itu sudah terimplikasi dengan apa yang akan dilakukannya nanti. Sehingga ini sesuai dengan hukum yang ada di dalam hukum formal. Yang saya bilang tadi, saya kasih contoh. Niat itu tidak bisa dipidanakan. Coba tanya semua pengacara hakim di sini. Niat itu tidak bisa dipidanakan. Sama di dalam Islam. Sehingga prinsip hukum seperti ini ketika terimplementasi kepada hukum formal, manusia yang menjalankan tidak mengalami relativitas, tidak mengalami perubahan, maka prinsip itu menjadi kebenaran yang absolut. Itu yang membuat hukum-hukum syariat dalam Islam itu sebuah kebenaran absolut tanpa relativitas di sana ketika implementasi dilakukan oleh umatnya. Silakan Bang Satria. Ya, siap. Celakanya adalah ketika Tuhan menurunkan prinsip, lalu lahir sebuah pertanyaan, bagaimana ketika prinsip yang diturunkan oleh Tuhan itu bertentangan dengan prinsip Tuhan itu sendiri, yang sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada. Pak Pengembara, tolong mic-nya dikesampingkan sedikit. Oke, ini dia. Nah, contohnya apa? Ya itu tadi misalnya dosa. Bahwa begini, analogi Pak Felix ketika bicara soal dampak ya, akibat dari perbuatan Pak Felix sebagai pemimpin, maka anggota-anggota yang lain akan terkena dampaknya, kan begitu. Kita bicara soal itu. Nah, dalam hal ini itu kurang tepat kalau menurut saya, kurang tepat. Kenapa? Karena ada pihak lain ya, pihak lain yaitu Tuhan yang turut serta mencampuri prinsipnya sendiri. Dia campuri prinsipnya sendiri. Dia sudah menurunkan prinsip, lalu kemudian dia campuri, dia otak-atik lagi prinsip yang sudah dia turunkan. Contoh begini, bahwa manusia itu sudah berdosa sejak lahir. Daud berkata demikian, aku sudah berdosa sejak dalam rahim ibuku. Dosa itu melekat pada setiap manusia. Jangan-jangan sebenarnya definisi dosa kita yang berbeda, tapi saya kira sama saja, bahwa terlepas upah dosa itu adalah maut. Kita mengetahui bahwa di dalam setiap ajaran Tuhan itu kita mengenali yang namanya pengampunan. Kita mengenali yang namanya penghapusan. Kita mengenali yang namanya pertaubatan. Untuk apa prinsip itu diturunkan? Soal-soal pengampunan. Sedangkan dia sudah melabelkan prinsip manusia ada di dalam dosa. Terikat dalam sebuah ketetapan yaitu dosa. Lalu dia turunkan prinsip lagi. Prinsip apa? Penghapusan dosa, pengampunan, taubat. Sebelum ada Yesus lah, kita bicara soal orang-orang di zaman Musa. Bagaimana ketika Nabi Musa itu ternyata masuk ke dalam surga?
Bagaimana ketika umat-umat Nabi Musa yang taat kepada Musa masuk ke dalam surga? Bagaimana mungkin? Ini berarti definisi dosanya yang salah sepertinya. Kan begitu. Ngapain diturunkan konsep penghapusan, konsep pengampunan, padahal ada satu prinsip yang melekat di dalam diri manusia. Kan begitu. Ini kita bicara pra-Yesus ya. Pra-Yesus Christ, sebelum Yesus hadir. Begitu. Kan itu adalah hal yang, apa saya bilang ya, itu hal-hal yang sangat penuh dengan konsekuensi, penuh sekali dengan konsekuensi, hal semacam itu. Yang seharusnya sejak awal, prinsip yang dia turunkan, dan prinsip yang ada dalam dirinya, itu harusnya sama. Kalaupun tidak sama, dia tidak bertentangan. Kalaupun tidak sama, dia tidak bertentangan. Kan begitu. Nah, di sini, dari mana kita bisa mengukur ini? Rasio. Rasio. Kita melihat, kalau di dalam konsep dosa ini, di dalam Kristenan, there's no calculation on there. Jadi sebenarnya apa? Tidak ada kalkulasi. Dosa ini abstrak sekali di dalam kekristenan. Seperti tidak ada kalkulasi, tidak ada perhitungan, tidak ada tolak ukurnya. Yang jelas dosa itu satu label yang melekat di dalam diri manusia. Lalu kenapa label itu dihapus? Dan seharusnya orang-orang yang sebelum datang Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, seharusnya masukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena prinsipnya melekat. Prinsip apa itu? Dia sudah berdosa. Sebelum datang Yesus, dia harus masuk ke dalam neraka, termasuk Musa, termasuk Daud, termasuk Nuh, termasuk Abraham. Karena prinsip yang ada di dalam zaman mereka itu adalah prinsip dosa yang melekat. Dan mereka mati sebelum Yesus itu ada, turun untuk menghapus hukum itu tadi, hukum dosa, hukum maut tadi. Ini maksud saya, kok bisa begitu ya? Nah ini, resiko terbesarnya itu ada di sini. Ya, menurut kami ya. Ya, silakan Pak Felix dan Pak Daniel. Iya. Pak Daniel mungkin? Atau saya duluan? Silakan Pak duluan. Iya. Jadi memang sekali lagi ya, soal dosa waris itu kan tidak dapat disamakan dengan dosa yang insidental atau kasuistik ya. Dosa waris itu kalau dalam perspektif Kristen, itu bukti empirisnya itu semua manusia itu mati. Ya. Jadi apakah dosa itu turun, ya kita umpamakan seperti darah ya, dari Adam kemudian mengalir ke anak cucunya, atau kita menggunakan analogi lain. Tapi fakta membuktikan bahwa semua manusia itu kan mati. Tidak ada yang tidak mati ya. Semua mati. Jadi sekali lagi dari perspektif Kristen seperti itu. Kemudian bagaimana ada pertentangan dalam prinsip-prinsip yang diturunkan Tuhan. Ya kembali lagi bahwa kalau kita yakini bahwa Tuhan itu kan punya kebebasan ya. Artinya kita berpendapat juga bahwa Tuhan ini kan dia independen. Ada yang mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan manusia. Sekalipun tanpa manusia dia tetap Tuhan. Dengan demikian secara logis harus dikatakan bahwa Tuhan punya hak untuk menyelenggarakan kehidupan ini. Sekalipun dari perspektif manusia ada pertentangan-pertentangannya. Dan kalau di dalam Alkitab itu dikatakan Tuhan yang hidup ini kan bahkan dikatakan dalam terminologi yang sangat antropomorfik ya, antropomorfik. Itu Tuhan merasa. Bahkan dikatakan bahwa dia menyesal telah menciptakan manusia ya. Jadi di sini persoalannya apakah kita berpegang Tuhan itu harus dipahami sebagai being ataukah becoming. Kalau dia being artinya satu entitas yang tidak pernah bisa mengalami perubahan. Tapi kalau dia kita pahami sebagai satu entitas yang becoming, maka dia pun dapat mengalami perubahan. Perubahan yaitu apa? Misalnya saja dalam keseharian. Jalan agama-agama ini semuanya harus ya bertakwa kepada Tuhan. Harus menjalankan perintah ini, perintah itu ya. Kalau di Kristen kan harus mengasihi dan lain sebagainya. Kenapa Tuhan harus menghendaki begitu kalau dia memang tidak dapat berubah? Dan kata lain, perintahnya itu menunjukkan perubahannya. Ya seperti itu. Sehingga kita tidak bisa memahami Tuhan sebagai satu keadaan yang belaka. Ada belaka, tidak.
tetapi ada yang menjadi. Dalam arti ada terjadi perubahan di dalam diri Tuhan. Ini kan kalau kita berbicara soal atribut-atribut yang dikenakan kepadanya. Baik atribut yang kita pahami mungkin atribut secara fisikal maupun atribut moral. Misalnya soal omnipresennya, ya, omniscience-nya, kemudian omnipotennya. Jadi kemahatahuan, kemahahadiran, kemahakuasaannya. Sebab kita akan bertanya begini, mengapa Tuhan itu maha baik ya, atribut moralnya, tetapi dia membiarkan manusia ini menderita, ada kejahatan-kejahatan menimpa bayi-bayi yang tidak bersalah, misalnya. Ya. Jadi sebetulnya ini kembali kepada bagaimana kita memahami Tuhan itu sendiri. Dan penekanan saya adalah, apakah kita pahami dia sebagai being, ataukah kita harus juga memahami dia sebagai satu yang becoming. Kan begitu. Kemudian apakah orang-orang sebelum Yesus, ya artinya Yesus datang untuk menebus dosa ya. Orang ini masuk neraka, kan harus masuk neraka kalau secara logis kan, seperti itu. Tapi kembali lagi, kepada Tuhan itu sendiri. Karena kita berbicara tentang Tuhan, berarti kita berbicara tentang kebebasannya. Jadi apakah Musa itu selamat? Musa ini kan berdosa pasti. Abraham itu pasti berdosa. Apakah mereka selamat? Saya tidak mau berspekulasi dengan mengatakan misalnya sampai ke Salomo, Daud itu selamat atau tidak selamat. Kalau kita berbicara tentang Tuhan berarti kembali kepada hak prerogatifnya sebagai Tuhan. Dan kalau misalnya saya harus berspekulasi, saya katakan bahwa tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan, ya dia selamatkan Abraham. Secara moral pasti saya tidak bisa mengatakan bahwa Abraham tidak selamat. Seperti itu. Ya silakan ditambahkan oleh brodanya. Silakan. Ya, makasih Pak. Ya, jadi tepat sekali ya Pak Felix sampaikan ya, teman-teman. Jadi begini, Tuhan itu ya, dialah kebenaran itu sendiri. Saudara tidak bisa mengatakan bahwa dengan rasional saudara dapat mengerti kebenaran. Abraham itu, dia bukan benar. Abraham itu dibenarkan. Jadi jangan lalu memakai rasional logika saudara untuk mengkritik atau menilai apa yang telah ada gitu, apa yang telah dinyatakan. Ya, jadi di dalam kekristenan itu jelas, perbuatan baik mau sebaik apapun, kalau kamu lakukan itu di luar Tuhan, itu seperti kain kotor. Jadi dosa itu harus dipandang ada dua sisi ya, yang kita harus tahu menempatkan diri. Sebentar ya. Jadi kita harus melihat dua sisinya begini. Kita kalau hidup di dalam Tuhan, kita dibenarkan. Bukan kita benar. Kita dibenarkan karena kita ada di dalam Tuhan. Ketika kita sudah melangkah keluar dari jalan Tuhan, di situ itulah dosa. Adam dan Hawa itu memilih jalan itu. Mereka apa? Mau mengandalkan pengetahuan mereka sendiri. Jadi gambaran dari buah pengetahuan itu melambangkan bahwa mereka itu ingin otonom. Ya. Ingin menjadi Tuhan, ingin otonom kayak kita ya kalau dalam satu negara. Seperti kita pakai contoh Papua atau yang sudah terjadi di Timor Leste. Ketika dia mau tetap mendapatkan status sebagai bagian dari Indonesia, dia harus tunduk pada pemerintah di atasnya. Tetapi ketika dia memilih untuk mengurus dirinya sendiri, dia merasa bahwa yang benar itu harus ikut maunya saya. Berarti dia memilih untuk memisahkan diri, dia memilih untuk tidak mengikuti bangsa Indonesia kan, tidak mau mengikuti pemerintah Indonesia dalam hal ini. Sama halnya juga dengan Adam dan Hawa. Dia memilih mengikuti kebenarannya sendiri. Nah, di dalam Alkitab mengatakan bahwa kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Jadi kalau saudara masih menilai dengan rasional saudara, kebenaran saudara, itu kain kotor dalam kekristenan. Karena Tuhanlah saja yang suci, dialah yang benar. Nah, jadi ketika orang hidup di luar Tuhan,
dia mau anak kecil kayak sekalipun dia belum terbukti secara perbuatan, ini saya bilang ini statusnya itu status berdosa, tetapi dia belum dieksekusi mati kan, belum. Nah, orang-orang yang sudah punya status ini, ketika ada orang yang mau menebus mengganti mereka, di situ mereka dibebaskan. Jadi kerangka berpikir tentang dosa waris itu tidak segampang yang saudara-saudara sampaikan. Nah, ini saya pakai yang sederhana. Penebusan itu ya, atau pengampunan itu seperti ketika Bro Farhan menabrak mobil saya gitu dengan motor atau apalah gitu ya. Mobil saya lecet, penyok. Itu pelanggaran akan dosa seperti itu. Saya ketika mengampuni saudara, otomatis saya nggak minta Bro Farhan uang untuk gantikan itu. Lalu siapa yang nanti menanggung perbaikan itu, Bro? Karena saya sudah mengampuni saudara, nggak mungkin saya ampuni kamu, saya nggak bawa kamu ke polisi, tapi kamu bayar dong. Itu namanya bukan pengampunan. Kalau Tuhan melepaskan pengampunan, dia tidak akan minta ganti rugi. Siapa manusia yang dapat membayar Tuhan? Tidak ada. Tentu saya akan melepaskan Bro Farhan. Udah kamu pergi, nggak usah bayar. Kerusakan itu yang nanggung siapa? Saya kan? Tuhan pun demikian. Yang menanggung dosa, kesalahan manusia itu siapa? Ya dia. Itu ya cara berpikir kerangka berpikir tentang dosa dan pengampunan akan manusia berdosa itu seperti itu di dalam kekristenan. Tidak sesederhana yang teman-teman sampaikan. Kebenaran yang sifatnya subjektif milik manusia itu tidak ada artinya di dalam kekristenan. Saudara berbuat kebaikan menurut saudara, itu di dalam kitab suci kami di Yohanes, nanti Pak Felix kemudian nanti bisa buka ya. Orang yang melakukan kebenaran menurutnya itu sama seperti orang yang melakukan pekerjaan di dalam gelap. Apa yang dikerjakan di dalam gelap itu tidak nyata, maksudnya tidak dapat dilihat orang karena gelap. Tapi kalau orang yang melakukan kebenaran di dalam Tuhan, itu dia melakukannya dalam terang. Orang dapat melihat, oh betul yang dia buat ini benar. Karena terang, menerangi. Jadi orang dapat menyaksikan yang dia lakukan. Kalau Bro melakukan itu di dalam tempat gelap-gelap, siapa yang melihat Bro lakukan? Yaitu orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang hidup di luar Tuhan itu seperti itu analoginya. Saya pikir cukup itu ya. Silakan ditanya. Oke, saya mulai menangkap pihak Kristen mau mengarahkan kepada ranah doktrinal, dan saya akan menghindari itu. Tapi sebagai sebuah jembatan untuk lebih memahami, tadi menggunakan sebuah analogi, sebuah hak prerogatif. Prerogatif adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan. Tetapi prerogatif itu juga mengandung sebagai sebuah syarat-syarat. Contoh saya kasih analogi, presiden mempunyai hak prerogatif untuk membebaskan dari hukuman para tersangka atau terdakwa dengan hak gerasinya. Tetapi apakah hak gerasi itu bernilai mutlak tanpa syarat? Tidak, ada syaratnya di sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun, tetapi ada syaratnya. Jenjangnya ada, yaitu pertaubatan. Pertobatan dan tidak mau mengakui, dan itu ditunjukkan dengan taubatan nasuha. Perbuatan selanjutnya, dosa yang besar itu dia tidak mengulangi lagi dan dia benar-benar melakukan perbuatan baik, gerasi itu baru turun, prerogatif itu baru turun. Itu dalam Islam logis, tidak ambigu, tidak utopia, benar-benar bisa terimplementasikan dalam kehidupan. Terus tadi membawa kepada sebuah paradigma tentang dosa waris itu seperti seolah-olah adalah dosa dalam sebuah kerangka. Saya pikir ketika kita menggunakan kerangka besar dalam memahami dosa waris ini,
Harusnya kalau adalah sisi keadilan terimplementasi dari kehidupan manusia, dosa waris itu adalah dosa yang memang benar-benar yang menanggung adalah semuanya. Karena ini menggunakan kerangka besar. Dan ini tadi terkorelasi dengan argumen Pak Felix. Impact dari benar-benar dosa itu adalah mati. Yang saya tanyakan, binatang mati nggak? Apakah binatang berdosa? Kita bawa komparasi logis di sini. Kan konsep yang asal seperti ini. Artinya konsep ini bukan prinsip sekali lagi. Dan kalau saya mohon maaf membuat sebuah konklusi, di dalam kekristenan nggak ada prinsip-prinsip, tetapi yang ada adalah konsep-konsep. Karena yang membentuk prinsip itu ternyata berbeda-beda ketika terimplementasikan kepada manusia, ternyata tidak bisa terimplementasikan dan itu akan berubah sehingga menjadi ranah relativitas dan keabsolutannya hilang. Sehingga itu bukan prinsip tetapi hanya sekedar konsep. Kalau dosa dikorelasikan dengan kematian, binatang mati, apakah binatang berdosa? Saya challenge logika kita. Kan tidak seperti itu. Jadi ketika tadi si Daril menggunakan analogi bahwa saya menggunakan analogi pemerintah ya dan dia mengikuti pola pikir dari Pak Felix. Saya menabrak mobil Anda, mobil penyok Anda memaafkan. Terus Anda bertanya siapa yang akan mengganti ini? Kalau dalam Islam, mobil saya penyok, ya, saya memaafkan orang itu. Mobil yang penyok saya dandani sendiri. Dan di dalam Islam mendandani mobil sendiri dengan mengikhlaskan orang itu, memaafkan orang itu, nilainya benar-benar mulia. Itu Islam. Ya, tapi kalau Anda menggunakan bahwa penyok itu siapa yang melakukan, artinya maaf yang Anda berikan tidak tulus. Sehingga mewajibkan pemerintah untuk menggantinya. Kalau semua prinsip ini dilakukan di dalam kehidupan nyata, hancur lebur kehidupan umat manusia ini. Karena akan oh nanti Tuhan gua yang akan nebusnya. Jadi yang saya bilang, prinsip kebenaran keabsolutan ketika terimplementasi ke dalam kehidupan yang dilaksanakan oleh umatnya, berubah menjadi relativitas, artinya itu bukan prinsip, tapi konsep. Sehingga konklusi yang saya buat, ini sementara, di dalam kekristenan tidak ada prinsip, tetapi hanya konsep. Ini juga terkorelasi dengan bagaimana perubahan-perubahan dalam konsep kekristenan. Nah, satu lagi yang menarik tadi dari Pak Felix, kalau saya tanggapi Pak Felix, ketika kita menggunakan narasi bahwa Tuhan ya bisa berbuat apapun, Tuhan itu bisa mempunyai pandangan-pandangan apapun, saya pikir Tuhan di dalam Islam nggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua takdir yang tidak yang bisa di dalam keislaman, ya, hukum Islam, syariat Islam. Mubram dan mu'alaq. Mubram tidak bisa dirubah. Apa itu hukum-hukum mubram? Takdir mubram adalah seperti saya lahir dari orang tua siapa. Ya. Kematian saya itu mubram. Tadi ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yaitu nanti final destination-nya adalah dari perbuatan-perbuatan, impact dari perbuatan-perbuatan kita sehingga masuk ke dalam ranah takdir mu'alaq. Jadi Islam, prinsip di dalam Islam kelogisannya bisa terimplementasikan di dalam umat. Ini yang saya bilang sampai saat ini masih menjadi misteri konstruk argumen untuk masuk ke dalam ranah logika tentang dosa waris. Dan ini saya yakin akan bertahan sampai kiamat, tidak akan bisa dosa waris itu masuk dalam logika kita. Terima kasih. Silakan Bang Satria. Bang Satria. Gimana moderator? Mungkin. Halo Bang Satria. Ya. Bang. Silakan Bang Satria. Ya, monggo. Ya, jadi maksud saya sih sebenarnya ini ya, apa namanya? Kita memang boleh kita seandainya kita masih belum memahami seutuhnya sebenarnya prinsip Tuhan itu seperti apa. Apalagi tadi ada kata being and become. Seharusnya kalau prinsip Tuhan itu dia tidak become, tetapi hukumnya yang become. Kan begitu ya, becoming. Itu hukumnya yang untuk manusianya. Kan gitu. Tuhan bisa suka-suka, benar.
Sama seperti lagi-lagi saya kasih analogi, bisakah Tuhan menciptakan tangan saya jadi 8? Bisa. Buktinya tangan saya masih 2, berarti nggak bisa dong. Nggak kayak gitu juga. Bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan. Kan begitu. Karena dia punya prinsip. Dia tidak boleh menentang sifatnya sendiri. Kan begitu. Nah, maka ini yang seharusnya ada satu label yang melekat pada Tuhan, yaitu konsisten. Selain daripada otonom, dia harus konsisten, kan gitu. Nah, bab-bab ini bukan iman yang bisa menjawabnya, bukan iman, tapi pengetahuan, rasio yang bisa menjawab ini. Pertama, untuk mendeteksi soal-soal apakah Tuhan itu berupa prinsip dan hukum atau yang lain, itu juga pengetahuan. Untuk memahami hukum Tuhan, butuh pengetahuan. Untuk membaca firman Tuhan, butuh pengetahuan. Untuk mendengar firman Tuhan, butuh pengetahuan. Untuk menjalaninya, baru butuh iman. Ketika sudah mau menjalaninya, baru kita butuh iman. Kan begitu. Jadi jelas sekali ya posisi yang dahulu itu memang pengetahuan lebih dahulu. Tapi kalau iman yang lebih dahulu, ini yang gawat. Ini yang saya kira berbahaya. Jadi itu tugas pengetahuan di situ. Tugas pengetahuan. Kita melahirkan berbagai macam istilah-istilah. Itu dari mana istilah itu? Istilah-istilah yang kita kenakan untuk menceritakan, mendeskripsikan label Tuhan, atribut Tuhan, terus gelar Tuhan, kedudukan Tuhan, wujud Tuhan, zat Tuhan, namanya, semuanya. Kita menjelaskan itu dari mana? Dari pengetahuan, kan? Kan begitu. Dan pengetahuan itu bukan dari a priori pengetahuan tentang Tuhan. Bukan dari a priori, tapi a posteriori. Kita bisa kenal dia itu dari mana? Dari firman-Nya dulu, baru kita bisa kenal dia. Maka posteriori, begitu. Lalu kemudian ketika bicara soal isi dari firman-Nya, baru ada a priorinya. Isi dari firman-Nya bahwa semua orang meyakini siapa yang taat kepada Tuhannya akan dimasukkan ke dalam surga. Surganya belum kelihatan. Bagi yang tidak taat, maka akan mendapatkan hukuman di neraka. Nerakanya belum kelihatan. Kan begitu. Nah, kan di sini tugas terpentingnya itu kan di sini sebenarnya. Maka saya kira seharusnya itu yang harus yang menjadi validator keimanan seseorang itu adalah pengetahuan yang menjadi validatornya. Setelah sudah divalidasi, maka iman yang harus bekerja, pengetahuan tidak boleh lagi mempretelin itu. Pengetahuan tidak boleh, sudah selesai tugasnya. Ketika iman itu sudah divalidasi, selesai tugas pengetahuan. Tinggal menjalaninya aja. Itu yang disebut dengan pra dan pasca, antara kehendak dan ketetapan. Kehendak itu dia pra, ketetapan itu pasca. Tuhan itu bukan berada pada ketetapan, tapi dia berada pada kehendak. Itu prinsip. Gitu. Jadi itu maksud saya. Mungkin itu aja ya, apa Bang Farhan ya? Atau ada yang mau ditambah? Atau gimana? Udah mungkin closing statement karena di sini juga udah ada yang lain yang mau ini kayak Ginca segala ini udah gatel. Saya juga mau sholat ini juga sholat asar. Silakan untuk closing statement masing-masing 7 menit aja. Kristen 7 menit, Islam 7 menit. Tapi kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Silakan. Iya mungkin ya saya duluan ya Bro Dani. Ya siap Pak, silakan. Oke. Jadi dari tadi memang saya tekankan soal interdependensi ya. Interdependensi. Jadi ada kemutlakan, independensi Tuhan, otonomi Tuhan, itu benar. Ya. Akan tetapi di sisi lain ada semacam itu yang saya katakan interdependensi. Ya. Dia bukan mutlak yang ya seperti dikatakan ya semacam kejam begitu. Ya sebenarnya konstruk Tuhan ini, konstruksi tentang Tuhan ini kalau kita lihat ke akar-akar historikal, ini kan mulai ya persepsi orang-orang di Timur Tengah ya. Jadi mereka mengenakan atribut raja yang kejam, tiran kepada Tuhan. Jadi relasi antara Tuhan dengan manusia dan segala makhluk ini kan seperti relasi antara tuan dan hamba, tuan dan budak. Ya seperti itu yang dikenakan kepada Tuhan.
Nah, akan tetapi kita harus punya perspektif baru tentang Tuhan. Dengan mengamati ya berbagai gejala. Karena kita manusia ini hidup ini secara empirikal. Jadi Tuhan itu kan ada dalam sebuah proses. Dia melampaui proses, tetapi sekaligus juga ada dalam sebuah proses. Inilah kepentingan dia dengan umatnya. Kepentingan dia dengan manusia. Jadi segala macam atribut yang dikenakan kepada dia, tidak dengan sendirinya menyatakan bahwa dia itu mutlak dalam pengertian yang seperti tadi. Seolah-olah kejam dan lain sebagainya. Tidak. Buktinya di mana? Kalau di dalam Alkitab dia mengikat perjanjian. Dia menyatakan perjanjian dengan Adam, kemudian perjanjian dengan Nuh, perjanjian dengan Abraham, perjanjian dengan Israel. Melakukan ikatan perjanjian. Apa artinya sebuah perjanjian? Perjanjian adalah ketundukan kedua belah pihak kepada satu rule, aturan. Sesuatu yang sifatnya prinsip. Dia seperti itu. Jadi gambaran kita tentang wajah Tuhan ini memang harus ya dari waktu ke waktu ini harus bisa mengalami perubahan. Dalam arti persepsi kita tentang dia itu yang harus ya. Jadi jangan sampai kita menyangka bahwa Tuhan seperti ini. Padahal penyelenggaraan dia sendiri itu berbeda. Ini menuntut perubahan berpikir daripada kita. Yang kedua, apakah binatang mati? Binatang mati apakah dia berdosa? Kalau di dalam kekristenan itu seperti ini. Semua makhluk merasakan sakit bersalin. Itu dalam Alkitab, saya tidak hafal ayatnya. Ya, tetapi akan ada waktunya semuanya dibebaskan. Ya, jadi soal kematian ini ya makanya itu pilihan. Apakah kita pilih teori evolusi ataukah kita pilih agama? Tetapi kalau saya lihat ini harus ada keseimbangan antara keduanya. Untuk kita bagaimana jalan-jalan daripada rasio kita itu bisa menjelaskan ya. Oke, kemudian ini terkait juga ya kepedulian Tuhan terhadap alam semesta ini, makhluk hidup secara keseluruhan ya. Itulah sebabnya tahun berapa itu saya lupa di Rio de Janeiro di Brasil itu orang Kristen berkumpul untuk merumuskan itu ya, ekoteologi. Jadi bagaimana akibat manusia ini punya perbuatan, lalu makhluk lain juga merasakannya akibat-akibat terjadi kepunahan segala macam, maka harus dipulihkan. Jadi penebusan terhadap manusia tidak dapat dipisahkan daripada penebusan terhadap alam sekitar ya. Dia seperti itu. Ya silakan Bro Daniel ditambahkan. Ya, makasih Pak. Jadi tadi saya closing ya untuk sekaligus menanggapi pernyataan teman penggemar akal bahwa pengetahuan kita gunakan untuk mengukur atau menilai iman itu seperti apa itu. Saya pikir itu keliru. Pengetahuan yang kita miliki itu berapa taraf nilainya? Apakah pengetahuan kita itu sudah cukup tinggi untuk menilai sesuatu? Karena kita tahu kita ini butuh Tuhan. Kita merasa kita ini tidak mampu. Makanya kita mau mempelajari kebenaran. Kebenaran itu bukan bersumber dari kita. Kebenaran itu dapat kita ketahui ketika kita mempelajari firman Tuhan. Kalau kita mengakui kita ini orang beriman. Jadi tanpa firman Tuhan, apakah kita mau mengukur kebenaran itu dengan kebenaran kita? Apakah kebenaran kita lebih tinggi nilainya daripada kebenaran kitab suci sehingga kita bisa menilai itu? Itu nanti bisa jadi suatu pertanyaan yang lain. Ya. Dan akhirnya ini akan apa ya? Kita akan apa ya? Menjadi humanisme gitu. Jadi orang bisa mengerti kebenaran karena rasionalnya dia, bukan karena dia pelajari dari sumber kitab suci atau sumber yang lain. Nah,
kita pun mengakui bahwa apapun yang kita ketahui ini itu bersumbernya ada yang lebih banyak dari luar. Kita mempelajari banyak hal dari luar. Gitu. Jadi kalau kita masih berbicara tentang Tuhan, kan kita bukan ateis nih. Otomatis kita harus menundukkan diri pada kitab suci, karena kita tahu dari sanalah sumber kebenaran itu. So, kita tidak bisa menilai itu, mengukur itu dengan pengetahuan kita, tapi kita harus membuktikan itu waktu demi waktu, apakah apa yang tertulis dalam kitab suci itu akan terbukti. Contoh, dia memerintahkan kita melakukan ini, kita akan mendapatkan ini. Terbukti enggak ketika saya melakukan apa yang diperintahkan kitab suci, saya terima itu. Jadi bukan memvalidasi dari pengetahuan kita, dari kita nggak bisa ya menilai itu dengan pengetahuan kita. Saya pikir itu akan selamanya kita akan menempatkan apa yang kita ketahui itu di atas kitab suci malahan nantinya. Ya, saya pikir itu saja. Silakan. Oke, terima kasih. Saya akan share screen bagaimana hukum-hukum di dalam Islam dan syariat-syariat di dalam Islam itu benar-benar sangat logis dan sesuai dengan apa yang ada di dalam implementasi kehidupan umatnya. Saya akan share screen dulu sebentar. Oke, tangkapan layar. Oke, saya akan share screen ya. Di dalam Quran surat Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dan kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatannya. Ingat kalimat Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ini sesuai dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Hukum tidak akan berlaku jika hukum itu belum diperlakukan dan orang itu tidak mengetahui hukum itu berlaku. Di dalam Islam, ketika saya di sebuah pelosok dan saya tidak mengetahui makan babi itu haram dan benar-benar tidak mengetahui, ketika babi itu saya makan, dosa tidak dibebankan kepada saya di dalam Islam. Kenapa? Karena pengetahuan kita tidak mengetahui itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah siksa ataupun pahala itu berdasarkan pengetahuannya. Itulah Islam. Logis, terstruktur, kebenaran absolut tanpa ketika terimplementasikan tidak tercoreng oleh sebuah relativitas. Perubahan berdasarkan kontekstualnya dari apa hukum-hukum yang diturunkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa taala membebani sesuai dengan kemampuannya. Sebagai contoh, ketika orang yang dengan kesibukan yang luar biasa, dia berjihad kepada keluarganya mencari nafkah, dia miskin, Termute, bro. Ya. Tadi sinyalnya. Dia bersedekah 10.000. Di balik kemampuannya yang begitu berat beban keluarganya. Sedangkan orang kaya di balik gelimangnya dia bersedekah 1 juta. 10.000 adalah 30% dari penghasilan orang yang satunya. 1 juta adalah 0,5% dari orang kaya ini bersedekah. Mana nilai pahala yang lebih besar? Allah akan menilai, dan ini ada dalam hadis Rasulullah, lebih besar dari orang yang 10.000. Kenapa? Kesanggupannya di balik apa yang ada di belakangnya. Niatnya. Itulah Islam. Jadi para Iwan Villa semuanya, ini sudah sampai ujung diskusi kita. Dari tadi Islam dari pihak kami, Bang Satria dan saya, tidak membawa ke ranah doktrin, tapi bagaimana memahami Islam, syariat-syariat Islam secara logika. Memang tidak semua bisa dilakukan, bisa diimplementasikan melalui logika kita, rasionalitas kita. Kenapa? Rasionalitas membentuk sebuah kepercayaan atau keimanan. Ada hal-hal yang tidak mampu kita jangkau.
Kita semua orang beriman meyakini itu. Agama apapun meyakini itu. Ada sebuah abstraksi yang tidak terjangkau di sana. Ya. Tetapi saya kasih analogi dulu. Ketika timbangan emas dibuat nimbang beras 100 kg, hasilnya error. Apakah salah timbangannya? Tidak. Timbangan itu saya analogikan adalah otak. Kenapa? Allah tidak memberitahu. Allah tidak memberi informasi. Karena Allah adalah pencipta kita, tentu anatomi tubuh kita, kemampuan berpikir kita, Allah tahu terbatas, diberi keterbatasan. Dalam Quran dikatakan laisa kamitslihi syai'un. Ini untuk menjawab si Ginca di kolom komentar tentang zat. Allah Maha Pencipta. Ketika sudah berfirman begitu, berarti konsisten. Ingat, kebenaran terbaik adalah ketika konsisten diuji oleh waktu. Quran dari surat pertama sampai surat 114 konsisten. Allah tidak terlihat. Jangan uji zatku. Saya kasih analogi tadi. Otak kita terbatas. Ketika menimbang 100 kg beras buat pakai timbangan emas tentu tidak mampu. Bukan salah timbangannya, tetapi proporsinya yang tidak benar. Gitu ya. Iwan Villa, itulah Islam dalam mengaktualisasikan hukum-hukum syariat-syariatnya. Artinya ketika teraktualisasikan di dalam kehidupan manusia, kehidupan umatnya ternyata tidak mengalami perubahan hukum-hukumnya, impact-nya tidak mengalami sebuah hukum relativitas, maka kebenaran absolutlah yang kita dapatkan. Silakan Bang Satria. Bang Satria. Bang Satria. Bang Satria. Jauh kali ya. Oke lah, Bro. Saya pikir udah. Oke, udah ya, selesai ya. Saya pikir juga udah selesai, kita udah sama-sama. Pak Felix, Bang Daniel, saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas, kurang layak. Itu hanya sebagai ranah diskusi ya. Saya mohon maaf sebagai individu, sebagai manusia tentu penuh dengan salah dan dosa. Ya, semoga kita tidak kapok untuk berdiskusi seperti ini. Dan saya salut dengan diskusi-diskusi yang seperti ini. Tidak hanya perang ayat, tapi bagaimana kita melogikakan, mengelaborasi segala sesuatu. Terima kasih Bang Daniel dan Pak Felix. Saya izin untuk melakukan sholat asar dulu. Ya. Saya mute. Terima kasih. Terima kasih. Silakan moderator diambil alih. Silakan. Ya, makasih Pak Felix atas kerjasamanya. Ya, terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin sesi apa? Ini moderator juga pada merenung mungkin atau apa? Ya, jadi apa yang disampaikan Bro Farhan tadi itu kan memang sudah itu ya. Itu yang mungkin dipikirkan juga ya Thomas Aquinas sebelumnya itu. Bahwa mau menggunakan bahasa apa, apakah univokal, equivokal, pada akhirnya dia sarankan untuk gunakan bahasa analogi ya. Karena memang Tuhan tidak dapat dijangkau. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin ada moderator atau silakan moderator. Yang mau bicara silakan open mic-nya. Ini sudah banyak nih. Iya, jadi kita jadi apa ini? Moderator dulu kapan? Wah, ini kayaknya Pak Felix perlu jadi moderatorin lagi nih di sini. Bukan cuma di streamnya. Silakan Bung Ginca atau siapa? Silakan. Iya, ini Bro Ginca, Bro Meme Bos. Hanya tadi Pak Sansan ini kayaknya belum kesampaian kayaknya. Iya, belum kesampaian ini Pak Sansan. Ini kan masih live kan? Masih live kan? Oh, masih live ya? Iya, masih live ini. Oh, ini Tristan yang melive-kan juga gimana? Wah. Ya, memangnya cinta kasih itu sesuatu yang nyata atau bukan sih? Ya ini sesi bebas saja. Kita bebas ya. Oh, Tristan ada. Pikir dia sudah tidur. Kita diskusi tadi sebenarnya ingin menyadarkan Sansan. Ya. Dimana ketika dia menyalahkan orang-orang beragama dikatakan
menyatakan kebohongan karena telah menghakimi agama orang lain dengan ayat-ayat kitab suci mereka gitu. Karena di luar mereka adalah neraka. Dalam ajaran Judaism, di luar mereka akan mati. Mereka hanya dihidupkan di akhir zaman saat bumi tidak kiamat. Hanya mereka sajalah dari anak perjanjian keturunan yang dijamah Yode Pape. Di luar itu goyim. Itu. Dan ada gerbang-gerbang, 12 gerbang, silakan baca Wahyu 7. Itu ya sansanya. Dalam ajaran Kristen, di luar orang yang percaya itu dihukum. Roma 8 ayat 1 sampai selesai, kemudian Markus 18. Ini harus dihargai. Di dalam Islam, di luar Islam itu neraka. Ayat 6. Dan banyak ayat-ayat lainnya. Kosasan pun sejak awal sudah menghakimi kami. Di luar Qinghai itu sesat. Miliaran manusia awam itu tersesat. Ini Sansan sendiri yang bicara. Lalu apa bedanya Sansan dengan kami? Oke, saya jawab ya. Nah dulu, Pak Sansan ini memakai parameter ya yang mengatakan Qinghai tidak pernah bohong.